Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Yesus mengumpulkan, mempersatukan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan membangkitkan Lazarus, Yesus semakin disegani dan dipercaya oleh banyak orang. Namun para imam kepala dan orang Farisi justru ingin menyingkirkannya karena takut bahwa pengaruhnya yang kuat di tengah masyarakat justru akan mengundang orang Roma datang dan menghancurkan bait Allah. Di tengah ketakutan itu, tanpa sadar, imam besar Kayafas justru menubuatkan bahwa kematian Yesus itu penting
dan berguna untuk keselamatan bangsa Yahudi pada waktu itu. Kematian Yesus adalah sebuah pengorbanan yang akan menyelamatkan sekaligus mempersatukan banyak orang di dalam Allah. Beberapa abad sebelumnya, Yehezkiel, seorang imam dan nabi di pembuangan, juga menubuatkan hal yang kurang lebih sama. Dalam nubuatnya, keselamatan akan datang bagi bangsa Israel, yaitu ketika Allah menjemput dan mengumpulkan orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan akan membawa mereka ke tanah Israel. Keselamatan adalah berkumpulnya kembali bangsa Israel yang tercerai-berai untuk hidup di dalam kesatuan, di mana Tuhan menjadi pusat dan pengikatnya. Nubuat kedua imam tersebut mengingatkan kita bahwa pengorbanan adalah sebuah jalan untuk menyelamatkan banyak orang dari segala penderitaan. Melalui pengorbanan, kita sesungguhnya sedang diarahkan dalam kebersatuan dengan Allah dan sesama. Itulah keselamatan bagi kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Yesus, ingatkanlah kami untuk berani berkorban dan menyelamatkan mereka yang menderita, supaya kami layak disebut murid-murid-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.